What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film drama psikologis yang berjudul Crash. Dirilis pada tahun 96, film ini menceritakan tentang pasangan muda yang mengalami sebuah kecelakaan. Namun dari laka itu bukannya merasa trauma, mereka malah jadi sakne nih. Sampai akhirnya mereka pun berkali-kali sengaja membuat laka versi terbaik mereka. Dan orang-orang kaya mereka ternyata juga ada perkumpulannya cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan seorang wanita cantik yang tengah berada di hanggar. Sesaat kemudian, seorang pria datang dan mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi. Sementara itu, seorang produser film bernama James berada di ruangan kamera bersama seorang wanita yang merupakan kru bagian film dan lagi pusreng juga saat itu. Lantas, wanita yang berada di hanggar tadi serta James akhirnya ketemuan dan ternyata mereka ini adalah suami istri. Keduanya memiliki hubungan open relationship di mana mereka berdua bisa saling berpusreng dengan orang lain. Catherine mengaku bahwa dia nggak mencapai puncak Jawa Barat ketika berpusreng dengan pria di hanggar tadi. Dan mendengar hal itu, James pun langsung mempusreng Catherine sembari menikmati pemandangan jalan raya. Beberapa malam kemudian, James terlihat mengemudi untuk pulang. Bodohnya, pria itu sambil membaca koran. Korannya pun terjatuh. Lantas ketika akan mengambilnya, ia pun kehilangan fokus sehingga mobilnya naik trotoar dan malah melaju di arah yang berlawanan. Yang pada akhirnya mobil yang dikendarai James pun mengalami kecelakaan adu banteng dengan mobil lain. James lalu melihat ke seberang dan mendapati istri pria itu yang tampak bingung. Namun anehnya ketika akan membuka seatbelt, dia malah memperlihatkan belewah sebelah kanannya. James tentunya melongo. Ia benar-benar gak habis pikir. Lantas scene kemudian berpindah dan terlihat James yang dirawat di rumah sakit dengan kamar yang cukup besar. Kamar tersebut ternyata disediakan untuk korban kecelakaan pesawat terbang. Dari istrinya itu, James pun mengetahui bahwa suami dari wanita itu meninggal. Sementara istrinya yang bernama Dr. Helen juga dirawat di rumah sakit yang sama, hanya berbeda kamar saja. Beberapa waktu berlalu, Catherine sambil ngelocoin James cerita kalau mobilnya ringsek cukup parah. Di sana terlihat hubungan James dengan Catherine yang benar-benar dingin, kayak gak ada cinta gitu cuy di antara mereka. Bahkan dalam keadaan begini, Catherine malah bilang kalau sepertinya suatu hari nanti James dan Helen justru akan berpusreng ria bersama. Karena cedera yang dideritanya, James pun harus melakukan fisioterapi. Dan saat berjalan-jalan keliling RS itulah dia pun bertemu dengan Helen yang tampak putus asa. Helen hampir tak mengenali James, namun sesaat kemudian terjadi ketegangan di antara keduanya. Untungnya Helen tak begitu peduli dan menganggap kalau ini memanglah sebuah musibah. James kemudian dihampiri seorang fotografer medis bernama Robert. Ia memiliki berkas berisi foto-foto kecelakaan dan dia bertanya kepada James apakah lukanya sudah membaik. James pun membiarkan Robert melihat lukanya dan di saat itulah terlihat kalau Robert sangat tertarik dengan sebuah luka dan ketertarikannya itu melebihi orang pada umumnya. Lantas setelah beres memeriksanya, ia pun bergegas pergi sambil mengatakan terima kasih. Setelah beberapa minggu James telah pulih dan kondisinya sudah benar-benar membaik. Dia pun sudah bisa dipulangkan. Ketika di apartemennya, Catherine merasa trauma memikirkan James yang sedang mengendarai mobil. Sementara itu James ternyata pergi ke parkiran untuk melihat bangkai mobilnya. Anehnya, pria itu terlihat begitu tertarik melihat mobilnya. Lantas ketika James sedang memeriksa mobilnya, dia pun melihat Helen yang saat itu juga datang untuk mencari mobilnya. Dan hal yang sama terjadi di mana Helen ternyata juga tertarik melihat mobil bekas kecelakaan dirinya. James kemudian berkomentar bahwa polisi mungkin belum selesai dengan barang bukti berupa mobil mereka berdua ini. Helen kemudian bilang
kalau dia hanya sebentar dan harus kembali bekerja. James mengatakan bahwa dia bisa memberinya tumpangan, dan tanpa basa-basi Helen pun langsung setuju. Helen bekerja di departemen imigrasi di bandara. Lantas karena terlalu fokus mengobrol, James malah meleng dan mereka hampir saja kembali mengalami kecelakaan. Namun alih-alih panik, mereka justru saling menatap, dan pada akhirnya ketika tiba di area parkir bandara yang cukup sepi ini, mereka berdua malah melaksanakan perpusrengan duniawi. Lantas keesokan harinya Helen dan James berada di sebuah opera yang disutradarai oleh Robert yang tempo hari sempat memeriksa James. Robert adalah seorang fotografer medis dengan minat khusus pada kecelakaan mobil. Dia memiliki sebuah kelompok yang sama-sama menyukai mobil yang mengalami laka, dan saat ini dia ingin menciptakan kembali sebuah laka legendaris yang sampai memulangkan aktor bernama James Dean ke dunia anime beberapa tahun yang lalu. Set lengkap dengan mobil dan stuntman pun sudah berada di depan matanya. Mereka tak diberi pelindung diri apapun, dan itu sengaja untuk menyamakan sebagaimana kejadian aslinya terjadi. Para penonton mengamati mereka dengan begitu serius. Setelah melihat hal itu, James tiba-tiba khawatir dan takut jika mereka benar-benar terluka. Untungnya Robert cepat tersadar dan pria itu langsung mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun sesaat kemudian Helen menyadari bahwa seorang stuntman benar-benar terluka. Udah gitu, sesaat kemudian pihak kepolisian datang untuk membubarkan pesta mereka. Helen dan James melarikan diri dengan Robert serta seorang stuntman dan masuk ke dalam mobil cadangan milik Robert. Lantas mereka pun masuk ke sebuah gudang besar, dan di sana mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Gabriela. Lantas seakan tak kapok, Robert kemudian bercerita kalau ia sudah merencanakan laka berikutnya dan ingin stuntman bernama Seagrave ini membantunya kembali. Setelah pertemuan itu, Helen dan James kerap kali mengunjungi rumah Robert. Bahkan mereka kini bergabung ke dalam kelompok Robert karena memiliki minat yang sama dengan sebuah laka. Hari demi hari berlalu, kedekatan antara Helen dan James semakin lengket, dan mereka kerap kali melaksanakan perpusrengan duniawi di mobil tersebut. Suatu malam, James mengajak Robert untuk pergi keliling kota. Setelah itu, Robert pun menepi di sebuah tempat untuk menjemput seorang wanita callingan. James pun mengendarai mobilnya, sementara Robert terlihat asyik melaksanakan perpusrengan duniawi di kursi belakang dengan atap terbuka. Lalu ketika berada di gudang Robert, James kedatangan Catherine, sementara Robert ditanyai tentang beberapa bercak marjan di roda mobilnya oleh seorang polisi. Ia pun bercerita bahwa ada seorang pejalan kaki yang ketubruk, dan untungnya polisi percaya bahwa orang itulah yang ingin bundir diri. Lantas setelah itu James dan Catherine bergegas mengantarkan Robert untuk pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah laka beruntun yang cukup fatal. Robert segera meraih kameranya untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Dia bahkan menyuruh Catherine duduk di mobil yang sudah hancur itu, seakan mereka tengah melakukan pemotretan. Lantas sesaat kemudian tak diduga, ia malah menemukan stuntman-nya yang bernama Seagrave yang telah berpulang ke dunia anime. Robert pun langsung menyadari kalau laka ini sengaja diciptakan oleh Seagrave. Robert merasa jengkel karena Seagrave tak mau mengajaknya dalam proyeknya kali ini. Padahal ia sebelumnya sudah terikat kontrak untuk tampil di acara laka yang akan diselenggarakan oleh Robert. Lantas setelah beres foto-foto, Robert pun mengajak James ke tempat cuci mobil untuk menghilangkan bercak marjan di mobilnya. Namun ketika tiba di tempat cuci mobil, Catherine yang berada di kursi belakang malah memancing Robert untuk mencicipi donat keju miliknya. Mereka pun langsung menutup atapnya dan melaksanakan perpusrengan duniawi, sementara James hanya bisa melihat sang pujaan hati dipusreng secara hardcore. Dan anehnya Doi nggak marah sama sekali cuy. Beberapa hari kemudian James membawa Gabriela, salah satu karyawan Robert, ke showroom mobil, dan itu ternyata membuatnya begitu bersemangat ketika melihat mobil Mercy keluaran terbaru. Mereka pun mengajukan diri untuk melakukan test drive kala itu. Namun bukannya mencoba mobil, James dan Gabriela malah melaksanakan perpusrengan duniawi di mobil tesnya itu. Lantas ketika sore harinya tiba, Catherine mengeluh pada James bahwa ada seseorang yang sengaja menabrak mobilnya.
Setelah melihat penyok pada mobil sang istri, James pun dengan cepat menyadari bahwa Robert adalah dalang di balik insiden itu. Ia pun memperingatkan Catherine untuk berhati-hati pada pria tersebut. Singkat cerita, suatu malam secara tiba-tiba Robert mengejar mobil James dan Catherine saat melintasi jalan tol. Hal ini pun hampir menyebabkan mobil mereka menabrak truk yang berada di depannya. Untungnya di waktu yang tepat dan cepat, Catherine berpindah jalur dan pada akhirnya Robert lah yang mengalami laka pada malam itu. Lalu ketika James tengah memeriksa keadaan Robert, ia pun menyadari kalau Robert telah berpulang ke dunia anime. Sementara itu, Catherine yang berada di dalam mobil justru merasa sagene sendiri sampai nyuluk-nyuluk donat keju miliknya. Dan ternyata Catherine juga memiliki ketertarikan yang sama saat terjadi laka. Lantas beberapa jam kemudian, Gabriella dan Helen mendatangi parkiran tempat di mana polisi menyimpan mobil Robert yang baru saja mengalami laka. Dan mereka terlihat sangat terobsesi dengan mobil tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya karena Catherine ternyata suka juga nih dengan laka, James dan Catherine pun melakukan reka ulang atas kejadian yang mereka alami semalam dengan mengendarai mobil masing-masing, dan James beberapa kali mendorong Catherine dari belakang. Mereka pun terus-terusan melakukan hal itu sampai akhirnya Catherine kehilangan kendali dan menyebabkan dirinya terguling. James kala itu nggak panik sama sekali, namun ia segera memeriksa keadaan sang istri. Lantas ketika menyadari kalau Catherine dalam keadaan baik-baik saja, mereka malah melaksanakan perpusrengan duniawi di pinggir jalan tersebut.